Selamat datang di channel Ubah Diri bersama saya Sen Paulus, dan video kali ini saya akan mencoba menjawab dan menjelaskan gitu. Karena ini adalah pertanyaan saya dan banyak pertanyaan orang lainnya terkait Bang Ferry Irwandi. Siapa sih backingannya Bang Ferry Irwandi itu? Saya sudah lihat Bang Ferry Irwandi di acaranya iNews ya, Rakyat Bersuara di TV iNews gitu, iNews TV lah. Dan itu sangat seru sekali, jujur aja sangat seru dan berani statement-statement yang dikeluarkan oleh Bang Ferry Irwandi. Ada beberapa statement yang saya amati dan ini penting untuk dibagikan oleh banyak orang adalah Bang Ferry itu bilang bahwa dia banyak ketakutan lainnya. Tapi ada dua hal yang tidak dia takuti, yaitu matot. Ini sensor ya, matot dan juga di penjara. Itu ultimate guys, itu ultimate. Oke, ini nih. Kenapa saya bilang ultimate? Kegiatan manipulasi atau pengancaman itu akan berhasil kalau misalnya itu berkaitan soal nyawa. Oke, misalnya gini. Dengan pengancaman, teror, kita tuh takut untuk matok, betul ya. Kita mudah dimanipulasi karena unsurnya itu adalah takut untuk nyawa kita itu hilang gitu loh. Oke, paham ya sampai sini ya? Ya intinya survival mode-nya itu lagi aktif gitu. Kalau misalnya kita dimanipulasi gitu ya sama seseorang, atau kita diteror, diancam. Kalau misalnya kita takut matot, itu kita gampang dikontrol oleh orang, ya. Nah, kenapa saya bilang Bang Ferry ini punya bisa dibilang Bang Ferry itu udah berdamai dengan kondisi kematotan itu, gitu loh. Kondisi kematian tersebut. Ketika orang sudah tidak takut matok, ya. Ketika seseorang sudah tidak takut matok, mau teror, ancaman yang kecil ataupun yang besar, udah nggak takut, karena dia udah berdamai dengan kondisi tersebut gitu, kondisi kematotan, apalagi di penjara. Jadi makanya saya bilang bahwa orang yang sudah berdamai dengan kondisi matok, ya, itu beneran orang yang bebas, orang yang merdeka. Menurut saya, asumsi saya. Gimana ya? Saya tuh jadi berpikir, apakah seorang nabi dan rasul bisa menyebarkan ajarannya gitu, menyebarkan ajaran kebaikan ke seluruh daerah dan seluruh dunia, karena mereka sudah tidak takut matok, ya kan? Karena para nabi dan rasul ketika mengajarkan ajarannya yang baik, itu pasti diancam, pasti diteror oleh kaumnya, betul nggak? Tapi kenapa para nabi dan rasul itu sangat gigih, sangat kukuh untuk menyebarkan ajarannya? Itu karena asumsi saya, karena mereka sudah berdamai dengan kondisi matot tersebut gitu ya. Dan begitu pula seperti yang state of mind ya Bang Ferry, karena dia sudah tidak takut matot, sehingga orang yang ngancam, orang yang teror, orang yang mau ibaratnya mau menyakiti dia dan keluarganya, ya santai aja gitu loh. Bang Ferry itu santai aja, karena ya gimana, udah berdamai gitu, udah tahu resikonya, dan dia juga udah berdamai dengan kondisi tersebut gitu. Makanya dia tetap speak up gitu, berani berstatement. Dan itulah kenapa saya bikin video ini, karena kita juga harus punya cara berpikiran seperti ini gitu loh. Kalau dalam Stoik itu ada yang namanya memento mori. Memento mori, mengingat kematian. Begitupun di agama saya, Islam, Nabi Muhammad itu menyarankan untuk sering-sering ingat matot.
Oke, sering-sering ingat kondisi matot. Karena dengan kita merenungkan ketika kita berdamai soal kematotan tersebut, kita tuh jadi lebih berani, kita tuh jadi ikhlas, ya, kita itu jadi lepas aja gitu, lepas, paham ya? Jadi kayak nggak ada rasa takut, nggak ada rasa ragu gitu, hajar aja gitu. Coba bayangin ya, ini asumsi saya, kebanyakan orang takut matot, ya, kebanyakan orang takut matot, dan itu amat sangat wajar. Saya pun juga gitu loh. Tapi saya mengajak untuk teman-teman dan juga diri saya sendiri gitu ya, untuk ingat matot, oke? Remember the death, memento mori. Karena ketika kita berdamai soal kematian tersebut gitu, emang kayak nggak ada ketakutan lagi gitu. Kayak ya udah gitu, enteng aja gitu. Let go gitu, let go, ya udahlah, santai gitu. Ketika diancam, ketika diteror, ketika mungkin ada perlakuan kekerasan, santai aja gitu. Karena itu yang dialami oleh filsuf-filsuf Stoik ya, kalau nggak salah Seneca, kalau nggak salah ya, yang kakinya pincang itu siapa lupa gitu, tolong komen ya. Itu kan kakinya pincang karena dihukum oleh tuannya kalau nggak salah, dan ya dia berani gitu. Dia berani untuk, nah, udahlah nih, silakan hukum aja saya gitu. Sakit ya sakit gitu. Cuman brave-nya itu loh, beraninya itu loh. Mungkin sepertinya para filsuf Stoik juga state of mind-nya udah nggak takut matot gitu, nggak takut matot udah. Makanya bisa sefrontal itu, bisa setegas itu gitu ya, dan seberani itu gitu loh. Dan dari statementnya Bang Ferry, saya jadi makin yakin bahwa Bang Ferry emang menerapkan Stoik dengan benar ya. Karena Stoik itu bukan soal ngontrol emosi doang, tapi ada virtue lah. Ada virtue itu salah satunya courage ya, berani aja, berani berstatement, berani membela yang benar kayak gitu. Dan untuk menjawab pertanyaan siapa backup-nya Bang Ferry Irwandi, menurut keyakinan saya ya, backup-nya adalah Tuhan. Mungkin Bang Ferry ada backup-nya juga ya kali ya, mungkin ya. Tapi dengan cara ketika berstatement di Rakyat Bersuara beberapa hari yang lalu, ketika dia bilang dia tidak takut matot dan juga dipenjara, nah, orang ini udah gokil sih. Bagi saya gokil. Dan kita juga harus mencontoh punya Bang Ferry Irwandi gitu, punya mindsetnya gitu. Kita berdamai soal kematian, dan ketika kita sudah berdamai tentang hal itu, kita bisa lebih tenang untuk menjalani hidup apapun resikonya. Seperti itu. Oke, segitu dulu video dari Ubah Diri bersama saya Sen Paulus. Kalau misalnya suka sama video ini, kasih like, terus juga komen ya, kita diskusi di komen tersebut. Atau mungkin ada opini lain dari teman-teman, silahkan tulis di komen ya. Jangan lupa subscribe untuk memberikan dukungan kepada channel Ubah Diri biar makin lebih gede. Oh ya, BTW, terima kasih banget ya untuk teman-teman yang sudah subscribe sampai terakhir saya lihat itu 1006 subscriber. Wow, itu saya bikin channel Ubah Diri dari tahun 2010, dan alhamdulillah beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu kayaknya itu sudah mencapai 1000. Itu kayak seneng gitu. Terima kasih banyak atas dukungannya, terima kasih, dan semoga dengan channel ini teman-teman bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik ya. Kita jalan bareng-bareng ya, kita berproses bareng, karena saya pun bikin channel Ubah Diri juga biar ada temennya gitu untuk improve, nggak sendirian. Oke, thank you, terima kasih banyak.